Oke, sip. Kita rekam. Sebentar saya tutup dulu ya. Oke, Bapak Ibu semua yang ingin tahu bagaimana kita akan mengembangkan 1 bulan ke depan supaya Anda bisa langsung puluhan juta, ratusan juta per bulan ya. Ketik dulu angka 888 yang semangat. Mana nih? Oke, wah luar biasa. Bu Nur Hastuti, Bu Mary, ditunggu NDT di Jakarta. Wah, dalam waktu sangat singkat Ibu ya. Yang menghalangi kita itu cuma PPKM. Ya kalau mereka buka dari 2 bulan yang lalu, kayak kita NDT dari 2 bulan yang lalu. Ya sudahlah ya, nggak apa-apa. Ya kita dalam waktu dekat akan ada OPP di kantor dan NDT. Oke, luar biasa. Ya, Bu Olivia dari Solo. Pak Aris, Budi, Bu Esther juga. Ya. Oke, kita semua serius. Oke, kita mau kasih tahu rahasianya, jadi simak baik-baik malam hari ini. Ya, matikan semua gangguan. Duduk dan simak materi yang akan diberikan ya. Karena arahnya seperti ini. Ya, jadi Bapak Ibu, biasanya kita kalau Zoom hari Rabu, ingat nggak selama 2-3 bulan terakhir ini kita fokusnya online. Ingat ya, karena memang kita nggak bisa offline ya. Waktu itu kan kita berkali-kali bilang ya, oke, dulu orang bisanya offline. Sekarang mendadak PPKM, jadi kita banyakin materi Zoom ya. Nah sekarang offline, yaitu nafasnya bisnis kita, ya, closingan terhebat kita, aura dan keajaiban dan energinya kita yang maksimal itu di acara offline. Jadi kita akan ganti gigi lagi ya, tadinya offline menuju tadinya online menuju online. Oke ya, ini materi OPP. Jangan kaget, kita bukannya OPP ya Bapak Ibu. Oke, sederhana sekali. Anda sudah melihat slide ini ya. Oh, ini cara balik modal ya. Kalau saya aktif dapat uangnya segini. Nah, kalau kita membangun bisnis, kita passive income, uangnya segini. Betul ya Bapak Ibu? Nah, betul. Nah, hari ini kita mau kasih tahu rahasianya bagaimana ini bisa tercipta. Ya. Bagaimana kita akan duplikasi ini. Ya, Bapak Ibu, jadi ini bukan teori lagi. Ya, ini kan ilustrasinya, tapi ilustrasi ini didasarkan dengan teori yang sangat sederhana. Ya. Kenapa kita bilang sederhana, Bapak Ibu? Karena kalau ya barusan saya lihat poster lain ya, ada poster bisnis gitu. Ayo ajak 24 orang, ayo ajak 24 orang ke bisnis ini gitu. Ya bagus sih, ya, tapi coba kita yang sederhana dulu, yaitu ajak 2. Ya, ini harus dipraktekkan dan Anda harus resapi. Ya. Untuk supaya kita bisa mendapatkan hasil yang kita inginkan, ya. Nah, coba kita lihat. Oke, sip, kita lihat ya. Ini Anda. Atau ya mungkin kita mulai dari nol deh. Ya mungkin kita baru join. Mungkin Anda ada di sebuah kota di mana, waduh, nggak ada acara Magic Life di sini. Nggak masalah, Anda bersyukur ya. Artinya Anda pelopor. Ya, artinya Anda pelopor ya. Anda berada di posisi upline saya yang tadinya, wah Indonesia belum ada OPP atau nggak ada acara ya, selamat. Anda bisa menjadi pelopor di daerah Anda. Ya. Nah, ini bagaimana saya bisa dapat 2? Ya. Bagaimana satu ini bisa menjadi 2? Satu ini menjadi 2. Bagaimana caranya? Benar nggak? Selama ini mungkin ada yang penasaran. Ya. Sebetulnya ilustrasi kita benar, mudah. Cuman banyak orang mungkin nggak tahu caranya. Nggak apa-apa ya. Di acara offline, ini akan terjadi percepatan. Ya, Bapak Ibu. Jadi di sini kita sudah lihat ya. Oh, minggu pertama kita akan cari 2. Minggu kedua mereka cari 2, benar nggak? Ya, oke. Strategi kita udah bukan begitu lagi ya. Jadi ini masih minggu pertama nanti. Nah, jadi begini. Kita seminggu akan ada acara 2 kali secara offline. Bentar ya, saya ganti dulu. Nah, oke. Nah, sampai minggu keempat aja deh. Nah, tentu ini bergerak terus ya. Cuman ini ilustrasi kita duplikasi 1 bulan. Jadi dalam waktu 1 bulan, Bapak Ibu, dimanapun Anda berada, ya Anda akan membuat acara Magic Life. Sifatnya bukan artinya langsung acara besar gitu ya, bukan. Kalau memang sudah menuju ke sana ya bagus, tapi kita mulai dari awal. Dari mana saya bisa mengajak 2 orang? Mungkin Anda tanya. Jawabannya bisa di rumah, betul ya. Anda mau ajak ke rumah, bisa. Anda mau cari suatu tempat yang nyaman di kota Anda, di wilayah Anda, bisa. Ya, jadi ini sesuatu yang kita bisa duplikasikan.
Ya, Taiwan selalu bilang, Taiwan selalu kasih suatu strategi yang bisa diduplikasi. Ya, artinya anggap aja semua mulai dari nol. Ya, ini harus bisa terjadi. Nah, inilah duplikasi yang diajarin Taiwan. Jadi beda ya. Wah, ini udah banyak yang sukses ya, acaranya udah banyak. Nah, itu beda. Itu strategi yang itu daerah yang sudah mateng. Ya, tapi Indonesia ini kan terus terang baru mulai. Jadi kita semua ingat ya, kita semua adalah pionir. Sama-sama ulang. Kita adalah pionir. Kita yang akan membuka pasar. Anda, saya, dan semua orang yang ada di Zoom ini. Anda pembuka pasar. Ingat, Anda mendapatkan kesempatan pertama ya. Orang lain belum tahu. Nah, jadi apa yang harus kita lakukan? Mulai dari diri kita, cari tempat. Boleh cari tempat minum, ya. Tempat minum kita akan mengundang 2 orang. 2 orang yang sangat-sangat potensi. Ya, kenapa? Karena kita nggak mau asal-asal ngundang, dan yang kita undang ini niatnya berbisnis. Berapa? Berbisnis, betul. Kita bukan mengundang orang sakit. Orang sakit Anda kunjungi. Ya, Anda kunjungin. Ya, jangan orang sakit suruh jalan, kasihan. Anda kunjungin, ya, Anda bisa infokan tentang Magic Life, Anda doakan. Tapi kita ke sini tujuannya siapa yang bisa kita bermitra untuk mengembangkan kota ini. Oke, sini kita ajak 2. Nah, 3 hari setelah orang ini join, ya, Anda mungkin mengundang 3, mungkin 4, ya. Setelah 2 orang ini join, ya, minggu berikut dalam waktu 3 hari atau 4 hari maksimal, giliran mereka yang undang 2. Masuk akal ya? Wah, Magic Life luar biasa. Iya betul, ya belum banyak orang yang tahu. Kamu mau mulai paket yang mana? Mau manajer atau mobile? Pertanyaannya gitu kan. Ya kita bisnis nih. Kamu manajer atau mobile? Ya kalau soal produk ya udah banyak lah gitu. Mau manajer atau mobile? Oke deh saya mobile atau saya manajer, terserah dia ngomong apa ya. Nah setelah dia join manager, sekarang kita gini, oke, kita akan mengembangkan ikuti sistem yang sudah dilakukan di luar negeri ya, yaitu kita semua dapat uang, kita semua sama-sama sehat. Jadi dalam waktu 3 hari saya akan bantu kamu mencari 2. Ya. Saya akan bantu kamu jelasin supaya kamu juga bisa balik modal. Jangan cuman kita yang balik modal, teman kita juga harus balik modal. Betul ya, hampir balik modal. Dan ujungnya sih semua balik modal ujungnya ya. Hampir balik modal dulu. Oke, dalam waktu 1 minggu mereka akan hampir balik modal karena mereka ajak 2, dia ajak 2. Boleh ajak 3 lah gitu ya. Boleh ajak 2 atau 3, terserah. Nah, kemudian Anda sudah ada 3 di kiri, 3 di kanan. Nah, menuju minggu depan instruksinya sama. Ya luar biasa, selamat bergabung di contoh ini saya di Kemayoran ya. Selamat datang di grup Magic Life Kemayoran, kita mau berkembang. Ya kan? Sekarang ayo kamu undang 2, kamu undang 2, kamu undang 2, kamu undang 2. Ini yang orang baru kan, ya. Dan kita bertiga kita akan bantu. Kebayang nggak Bapak Ibu? Kebayang ya, terserah mau join manager atau mobile sekali lagi. Nah, itulah caranya dalam waktu 1 bulan kita akan mendapatkan 100. Nah, itulah kenapa Magic Life selama ini berkembang. Ya, kita hanya fokus ke orang-orang yang serius dan bisa mengundang 2 setiap acara. Nah, untuk lebih detailnya, Bapak Ibu semua yang yang mengerti barusan saya ucapkan boleh ketik angka 777. Survei dulu nih. Dan setelah itu saya akan undang Bapak Riki. Oke ya, luar biasa. Sangat sederhana. Bisa dilakukan nggak? Bisa dilakukan nggak? Ya. Bisa ya? Oke, yang bisa lakukan? Bisa dilakukan, setuju? Bisa, betul sekali ya. Karena ya mustahil kita nggak kenal 2 orang yang bisnisnya tajam. Kita nggak mungkin kenal 2 orang yang ingin cari uang. Ya, nggak mungkin lah gitu. Maksudnya kita pasti kenal seseorang. Ya, tinggal bagaimana kita merepresentasikan bisnisnya. Ya, tadi barusan kita lihat di klip NDT. Kalau Pak Yobet bilang, kalau Anda anggap ini bisnis ece-ece, ya hasilnya ece-ece. Tapi kalau kita menganggap ini bisnis miliaran dan kita secara profesional, disitulah tingkat perkembangannya. Oke, jadi tanpa panjang lagi, saya akan mengundang Bapak Riki Bonardi sebagai Business Coach Power System 101 untuk menjabarkan bagaimana kita semua bisa meraih 100 orang dalam 1 bulan. Oke, silakan Pak Riki berikan angka 999 untuk Pak Riki. Bapak Ibu semua. Baik, terima kasih Pak Hendro.
Beri ini dong, beri semangat untuk Pak Andrew, ketik 111 ya. Oke, setelah 999 sekarang 111. Oke, salam kenal Bapak Ibu. Perkenalkan, nama saya Riki Tan Bunardi. Kalau orang Chinese bilang marga itu C. Permisi, Pak Belakangnya Riki. itu kenapa? Ada mic-nya ada bunyi kresek kresek gitu tuh. Kresek-kresek ya. Ya, Oke, nggak clear. Maaf ya, masih saya potong. ya, nggak apa-apa, Pak. Masih kresek-kresek Kayak statik ya. statik yang flat gitu. Oke, mungkin saya pakai headset lebih enak seperti itu. Coba Boleh, saya boleh. coba ya. Ya. Oke, tes. Masih. Masih. Coba saya lihat. Kenapa ya? Sebentar ya, Bapak Ibu. Salam kenal. Hari ini perkenalkan, nama saya Riki Tan. Kalau orang Chinese bilang marga itu C, belakangnya itu Tan. Jadi hari ini Bapak C Tan. Just for fun aja Bapak Ibu ya, biar nggak tegang materi hari ini. Ya, jadi boleh panggil saya Coach Riki, Pak Riki boleh, tapi jangan bilang Coach Setan seperti itu. Ya. Dan mulai Oktober ini, Anda bisa lihat bahwa Magic Life bekerja sama dengan Impeo, kita akan membuat sebuah sistem yang baik, kemudian SOP dan pelatihan-pelatihan yang pastinya akan bisa meningkatkan performa dari Magic Life dan PS101. Oke, boleh saya perkenalkan sedikit? Perusahaan yang saya dirikan ini adalah perusahaan konsultan manajemen, sistem, training, dan coaching. Jadi memang kita sudah berdiri sejak tahun 2010 dan saya sebagai pembicara sudah sekitar 19 tahun saya sudah jadi pembicara. Tahun ini menginjak tahun saya ke-20. Dan kenapa sih sebuah perusahaan itu butuh konsultan? Dibutuhkan seorang konsultan agar bisa melihat blind spot. Bapak Ibu, boleh ya kita interaksi sebentar. Siapa dari Bapak Ibu yang bisa melihat punggungnya? Kalau bisa ngelihat punggungnya tanpa bantuan kaca, raise your hand. Pakai bantuan yang ini ya, di sini kan ada raise hand ya. Kalau bisa ngelihat punggung tanpa bantuan kaca, ada nggak? Kalau nggak ada, yang bisa ngelihat kaca boleh ketik sama-sama sama saya 000. Nolnya 3 kali. Anda setuju? Kadang-kadang dalam hidup kita nggak bisa ngelihat titik buta, kesulitan diri kita sendiri, kelemahan kita sendiri. Seringkali butuh bantuan orang lain untuk bisa melihat titik buta kita. Terima kasih, Pak Dudu, Ibu Charlotte, ya, Ibu Tanti, dan saya lanjutkan. Selain kita perlu seorang konsultan untuk melihat titik buta, perlu juga melihat keseluruhan. Jadi untuk bisa melihat apa yang terjadi, seringkali butuh bantuan orang yang netral seperti itu. Oke, itu kenapa sih Magic Lab bekerja sama dengan kami Impeo. Kedua, kita berani dan netral. Jadi kita sebagai orang dalam dan orang luar itu berani dan netral untuk speak up, bicara apa adanya. Sehingga untuk perkembangan itu kita bisa lakukan. Terakhir, kita mempersiapkan yang kita sebut namanya roadmap. Jadi kita mempersiapkan sesuai dengan situasi apa yang terjadi di PS101 di Magic Life di Indonesia, kita mempersiapkan di mana lokasi kita berada dan kita mau menuju ke arah tujuan yang kita ingin lakukan. Dan ini saya sangat sangat kagum ya,
Karena selama ini belum ada multi level, mungkin bukan nggak multi level ya, network marketing yang mau mau menggunakan jasa konsultan. Jadi untuk PS101 boleh nggak Anda kasih angka yang paling tinggi 999? Jadi selama ini belum ada satupun, kalau Anda setuju ya, bahwa belum ada satu network marketing yang menggunakan jasa konsultan, itu boleh Anda ketik angka paling tinggi 9999 ya. Jadi Magic Life bersinergi dengan Impeo untuk sebuah masa depan yang lebih baik. Setuju ya? Bahwa ini angka yang paling tinggi, bahkan ada yang saking tingginya sampai 000 tuh. Pak Dudu, nggak apa-apa. Jadi itu lebih tinggi lagi mungkin ya. Oke, saya senang tuh ya Anda berinteraksi, dan saya senang di sini memiliki satu budaya yang bagus. Seringkali 999, 111 saya sudah mengamati apa yang Bapak Ibu lakukan. Dan hari ini wow, pesertanya sampai 101 ya. Thank you untuk antusiasme Bapak Ibu sekalian. Dan kita bersinergi sehingga saya percaya bahwa nantinya saya melihat ini adalah satu keseriusan dari para founder, dari Pak Andrew, Pak Yobet, Ibu Yulia, kemudian dengan founder-founder lain untuk komit ya, meng-hire dan bekerja sama dengan Impeo untuk membuat komitmen benar-benar serius fokus untuk membuat sistem. Dan sebenarnya saya sudah mempersiapkan nanti untuk para leader dan untuk yang para serius, nanti untuk waktu sesi yang lebih serius, saya akan mengungkapkan apa sih roadmap yang memang sudah saya siapkan. Tadi siang saya sudah bicara dengan Pak Andrew, sedikit roadmap-nya, staging-nya, jadi mulai dari level 1 sampai level 5. Mungkin saya sharing dulu sebagian, ya. Saya akan sharing sebagian, mungkin nggak semua karena waktu nggak cukup. Nah, pertama sebelum kita bisa membuat sistem SOP dan pelatihan yang diperlukan, saya sudah lakukan selama 2 minggu, 3 minggu, ada observasi yang saya temukan. Nah, ini ada beberapa observasi yang menurut saya bisa menjadi sarana untuk kita nanti perbaikin dan bisa mencari solusi seperti itu. Nah, kalau saya bahas satu persatu cukup panjang, karena itu mungkin saya akan bahas langsung aja dari apa yang dikatakan Pak Andrew, bagaimana kita bisa mencapai yang namanya kita bisa OPP dan mencapai hasil 100 kali lipat daripada apa yang sebelumnya. Karena itu, dari observasi yang tadi, kita butuh yang namanya daya ungkit. Nah, kalau Anda setuju dengan apa yang saya katakan bahwa kita butuh daya ungkit, kali ini kita agak sedikit berbeda ya. Kita butuh daya ungkit. Boleh nggak Anda sebut kali ini pakai tulisan D dan U? Ya, ya ada variasi DU. Jadi daya ungkit. Ya, sekali lagi, boleh ketik DU. Kita butuh daya ungkit sehingga kita bisa meningkat pesat. Kita bukan cuma jalan, kita bukan cuma berlari, tapi kita bisa melompat. Dan untuk melompat perlu daya ungkit. Daya ungkit bisa menjadi satu terobosan untuk PS101, untuk Magic Life, untuk tim Bapak Ibu. Nah, apa aja sih daya ungkit? Hari ini saya akan membahas 3 hal yang bisa menjadi daya ungkit Bapak Ibu. Sesuai apa yang sudah terjadi di PS101, sesuai apa yang terjadi di Magic Life. Nah, pertama, selalu ingat, burung yang sejenis akan terbang dengan burung yang sejenis. Bapak Ibu mengerti maksud saya? Bahwa elang akan terbang bersama elang, pipit akan terbang bersama pipit. Contoh lagi, seorang pendaki gunung akan lebih besar kemungkinan menarik pengikut pendaki gunung, dan seorang nelayan akan lebih besar kemungkinan menarik seorang nelayan. Jadi pada intinya kita menarik orang-orang yang serupa dengan kita. Ya, Bapak Ibu pasti mengerti ini. Bahwa kalau ini pakai satu frase atau bahasa yang dulunya sangat terkenal, birds of same feather flock together. Artinya burung yang sejenis akan terbang bersama-sama. Begitu juga dengan bisnis yang ada di sini. Jadi kalau Anda ingin menarik orang yang menggunakan produk,
fokus pada produk pada saat Anda ber-OPP. Kalau Anda ingin menarik pelaku bisnis, fokus pada bisnis. Jadi pada intinya bahwa untuk kita bisa menarik banyak orang dan duplikasi, fokus pada bisnis. Fokus pada duplikasi. Kalau Anda ingin banyak jualan atau pengen share pada manfaat, fokus pada produk. Jadi penting sekali kita mengerti tentang bahwa siapa kita, apa yang kita fokuskan akan menarik orang yang sama. Nah, dan sedikit saya akan berbagi tips and tricks yang saya melihat perlu dilakukan di PS101 untuk semua member. Saya melihat harus ada balance. Perlu ada yang namanya keseimbangan. Kalau Anda setuju dengan saya, boleh nggak kasih angka yang seimbang, 5-5-5. Jadi kita butuh membahas produk, kita perlu membahas bisnis, dan kita perlu membahas sesuatu yang lain. Nah, kita akan bahas nih. Jadi, thank you, Pak Sagiman, Pak Andrew Junior, Ibu Tanti, Ibu Eli. Kita perlu balance. Jadi Anda ngelihat ya di sini ya. Jadi ada yang warna ungu dan ada yang warna oranye. Produk yang itu adalah ungu, yang oranye itu bisnis. Nah, kita perlu menemukan di tengah-tengah bagaimana kita balance bisa membahas bisnisnya, karena ini juga adalah sesuatu yang menjadi power, nggak boleh kita lupakan. Sayang sekali, saya ngomong jujur, kalau kita benar-benar tadi saya bilang fokus pada bisnis, tapi kita nggak bahas sedikit ada tentang produk, padahal ini menjadi power, itu sayang sekali. Tetap walaupun kita fokus pada di bisnis dan duplikasi, tapi yang menjadi kekuatan kita jangan dilupakan. Dan selanjutnya kita akan membahas bisnis. Tapi ada satu yang di tengah-tengah. Bapak Ibu melihat nggak ya ada tulisan I can? Ya, Bapak Ibu pasti ngelihat ya. Untuk bisa balance, kita perlu sesuatu yang namanya I can. Bahwa saya bisa. Jadi suatu produk dan bisnis jalan, tapi seringkali dalam OPP ini mungkin yang saya lihat seharusnya membahas produk 30-35% dari waktu Anda, finansial 40%, dan bicara tentang kesanggupan. Nah, saya waktu observasi OPP yang sudah terjadi, saya melihat ada satu poin yang perlu ditambahkan. Nah, ini boleh menjadi saran untuk Bapak Ibu pada saat OPP kita harus membahas tentang namanya kesanggupan. Apa Anda sanggup untuk menjalani bisnis ini? Jadi untuk orang-orang yang calon member, kita harus yakinkan mereka sanggup kok untuk jalanin ini. Kenapa sanggup jalani poin ini? Karena mereka akan didukung oleh sistem, support system, mereka akan didukung oleh komunitas yang baik. Seperti itu. Sehingga ini menjadi satu kesatuan. Jadi ada bicara tentang produk, finansial, dan salah satu yang paling penting, yaitu kesanggupan. Dan saya sih sebagai orang yang coba berpikir make sense atau pakai logika, waktu saya observasi, saya bertanya juga kepada istri saya. Saya bilang, produknya bagus. Kedua, sisi bisnis atau finansialnya bagus. Kira-kira apa lagi yang membuat kamu mau join? Dan istri saya langsung memberikan ide yang cukup menurut saya sederhana tapi masuk akal buat saya. Itu kan yang kita butuhkan ya Bapak Ibu. Ide yang sederhana tapi masuk akal, make sense. Yang di make sense ada kata istri saya adalah dia bilang begini. Saya mau tahu dulu nih. Produknya bagus, finansialnya bagus, tapi apa saya sanggup jalaninnya? Apa saya bisa jalanin sampai akhir? Jadi pada saat OPP boleh dipikirkan mengubah mindset bahwa ini bukan bisnis yang sulitnya luar biasa. Bahwa ini adalah bisnis yang bisa dilakukan. Bahwa ini bisnis yang doable. Apalagi dengan dukungan sistem dan support system. Dan saya suka gambar ini, Bapak Ibu. Boleh perhatikan bahwa kita akan membantu setiap member
atau calon member atau new member untuk mereka progres. Ya. Satu angka yang satu pemikiran bahwa kita akan saling membantu. Ada satu kesatuan, ada kebulatan hati. Dan angkanya kayaknya paling cocok 8 karena itu bulat ya. Tidak terputus. Boleh nggak Anda ketik kalau Anda setuju dengan saya? Kita butuh untuk bikin semua orang new member itu yakin bahwa mereka bisa jalani bisnis ini. Itu butuh kesatuan hati. Boleh ketik 888. Terima kasih Bu Charlotte, Ibu Eka, Pak Willy, thank you. Jadi Pak Dudu, jadi kita butuh satu kesatuan. Angka 8 itu seperti satu kesatuan yang tidak pernah terputus, akan terus mengalir. Jadi pada saat new member masuk, kita harus membuat mereka itu berkembang dan mereka akan naik anak tangganya. Dan yang membantu mereka adalah tangga-tangga tersebut adalah sistem, yang membantu mereka adalah leader, yang membantu mereka adalah founder. Sehingga kita boleh berkata, tadi saya baru bicara sama Pak Andrew, we are here together. Jadi maksudnya apa? Sorry, salah perkataan saya. Harusnya we are there for you. Jadi intinya adalah we are there for you. Jadi kita ada untuk Anda. Jadi kita ada untuk Anda. Kita mau membuat satu pemikiran bahwa kita ada untuk bersama-sama. Jadi ini bukan cuma network marketing yang cuma fokus pada bisnis dan pada yang namanya finansial. Tapi we are there for you. Kita ada untuk Anda. Menjadi suatu komunitas. Nah, itu penting. Jadi ada satu pembeda. Ya. Ada satu pengungkit yang pembeda adalah nanti kita OPP, kita akan fokus pada duplikasi, dan kita akan tetap bicara produk 30%, tapi sekali lagi fokus pada bisnisnya, dan kita akan menambahkan sesuatu yang akan powerful, yaitu bahwa ini kekuatan komunitas. Ya, we are here for you. We are there for you. Kita ada untuk bersama-sama, ya, untuk Anda. Ya, mungkin boleh dipikirkan kalau misalnya ada kata-kata yang lebih baik, boleh. Ya, itu akan saling menguatkan seperti itu. Kemudian yang kedua, daya ungkit yang kedua yang kita perlukan adalah aktivitas. Bapak Ibu pernah nggak, misalnya contoh lagi jam 12 atau mungkin lagi jam 6, jam 7 malam, Anda lagi antri Anda sedang menuju satu tempat makan, mungkin food court, yang satu sepi kayak yang di atas, yang satu lagi ramai. Pernah ngalamin ya? Dan biasanya Anda pilih yang ramai apa pilih yang sepi? Biasanya pasti kita pilih yang ramai ya. Karena pikiran kita, kalau ramai itu apa? Ramai itu pasti bagus. Ya. Ramai itu pasti juga sebenarnya. Adalah sekali banyak aktivitas, tapi sebelumnya kita akan lihat ya satu video dulu. Saya jelaskan sedikit. Dipasang sebuah antrian, tapi itu kosong. Dan karena kosong, yang terjadi nggak ada yang mau ngantri, kemudian dibayarlah satu orang untuk sengaja ngantri awal-awal. Setelah 15 menit nggak ada yang mau ngantri, dibayar satu orang untuk ngantri. Setelah 15 menit ini pun masih orang-orang nggak mau langsung ngantri. Jadi dia terlihat seperti orang aneh ya. Kayak orang aneh, betul. Terus-menerus mereka nggak mau ngantri. Akhirnya setelah 30 menit yang terjadi adalah ada orang mulai ngantri. Dan langsung ada lagi tambahan. Terus nambah. Mereka sebenarnya tidak tahu mereka mengantri untuk apa. Tapi setelah 4, 5, 6, 10, sudah 20, 30,
Orang mulai mengantri. Padahal mereka nggak jelas, ini antrian untuk apa. Oke, biar nggak lama ya, mungkin boleh ada yang chat nggak kira-kira menurut Anda apa makna video ini sambil nunggu videonya jalan? Ya, karena kebetulan ini biar boleh Anda chat. Kira-kira ini video tentang apa nih? Chat aja. Kita main tebak-tebakan ya, interaksi. Ya, saya senang walaupun ini online, boleh nggak Anda interaksi melalui chat? Ini tentang apa? Sifat manusia itu menular. Oke, Pak Binarung ya. Oke, thank you, Pak. Apa lagi kira-kira? Sifat manusia menular. Apa lagi kira-kira? Sambil kita nunggu video ya, boleh kita interaksi. Kesabaran dan persisten. Wah, bagus ini motivasional. Bagus. Duplikasi. Wah. Rasa ingin tahu. Harus ada yang memulai, konsisten. Oke. Daya tarik keramaian. Oke. Kira-kira, nah Anda sambil lihat ya, yang paling mendekati menurut Anda yang mana? Saya tadi paling setuju dengan Pak siapa Pak yang tulis daya tarik keramaian. Jadi semua bagus, ada yang mendekati, ada yang kurang, tapi yang paling bagus, yang paling mendekati adalah daya tarik keramaian. Saya skip ya. Penasaran, betul, penasaran juga salah satunya. Ya. Jadi daya tarik keramaian membuat orang penasaran dan Anda yang lihat, bahkan mereka mau lakukan hal-hal yang aneh tapi fun sih seperti itu ya. Anda yang lihat mereka mau lompat-lompat, mereka mau macam-macam lah melakukan permainan, mau dikalungin sama Elvis Presley, gadungan seperti itu. Nah, pada intinya bahwa wah ingin tahu. Kalau ada keramaian itu menciptakan kebisingan, gaung yang besar, sehingga membuat rasa penasaran, sehingga membuat suatu impresi. Ya, impresi apa sih Bapak Ibu? Sebuah kesan, yaitu bahwa tempat ini laku kalau itu restoran. Kalau itu Magic Life, kalau itu adalah PS101, bahwa ini adalah tempat yang di mana orang berhasil. Anda kalau setuju, boleh angkanya adalah sekali lagi 777, angka keberuntungan. Boleh ada tulis 777. Ya, thank you Pak Abed Mesa. Jadi bahwa kita perlu menciptakan aktivitas, kita perlu menciptakan gaung sehingga orang tahu bahwa ini tempat orang-orang yang berhasil. Semakin banyak gaung, semakin banyak aktivitas, semakin banyak cerita-cerita, itu akan menciptakan gaung yang makin besar dan itu akan bermultiplikasi. Dan saya yakin ya, Menara Dea itu harusnya pada saat Anda, misal contoh di Menara Dea, Anda harusnya menemui suatu lingkungan yang seperti ini, yang ramai. Dan kita butuh komitmen, bukan cuma di Menara Dea doang, tapi di base camp yang lain, dibutuhkan apa? Pada saat waktu tertentu, pasti ada orang yang sedang presentasi, sedang sharing produk. Ada orang-orang yang sedang apa? Menyemangati orang lain. Sehingga ada gaung yang besar, ada daya ungkit. Ini daya ungkit yang penting sekali nih, perlu kita lakukan. Jadi suasana office di mana di Menara Dea dan di base camp Anda itu konsisten, penuh dengan orang. Pastinya dengan prokes. Pasti dengan prokes. Jadi Bapak Ibu perlu dibuat suatu suasana gaungnya di mana di kantor-kantor, baik kantor pusat dan base camp, itu harus dibikin suasana seperti ini. Nah, dan juga jangan lupa, kalau gaung itu bukan cuma satu tempat. Jadi jangan cuma di head office, di Menara Dea saja, tapi harus dibentuk banyak base camp. Jadi kalau tempat-tempat, Anda bilang bahwa tempat saya belum ada base camp, berarti itu suatu opportunity bahwa Anda yang membuat base camp tersebut. Atau Anda bekerja sama dengan beberapa orang membuat base camp. Seperti itu. Ya. Bekerja sama untuk membuat base camp. Dan apa yang harus dilakukan? Ya. Wah. Tuh. Itu kata Pak Andre Yuniar, itu foto awal Magic Life 2020. Nah, pada saat betul saya setuju, Pak. Pada saat PPKM ini mulai dilonggarkan, yuk kita menggunakan momentum ini. Sekarang ada satu kabar baik ya.
bahwa PPKM level 2 untuk saat-saat ini sudah berlangsung. Jadi karena itu, yuk bikin ramai Menara Dea, ya tentunya dengan prokes, tetap jaga jarak. Tapi pada saat orang datang ke Menara Dea, mereka melihat meja-meja penuh dengan orang yang presentasi, baik itu OPP, menyemangati, baik itu coaching, baik itu training. Anda bisa melihat ada satu yang namanya kehidupan. Dan kayaknya kalau angka kehidupan itu dimulai dengan angka yang pas. Boleh nggak? Cuman saya lebih senang angkanya 10-10. Jadi Anda ketiknya 10-10 ya, kehidupannya 1 dan 0. Ya. Jadi kita akan ciptakan kehidupan di Menara Dea dan di basecamp Anda. Boleh 10, 10, 10. Ini adalah angka yang bagus, yaitu kita butuh kehidupan. Jadi butuh kelihatan gaungnya. Jadi setelah ini pastikan langsung aja ya bagi Anda yang punya base camp di Jabodetabek, yuk bentuk. Bagi Anda yang di Jawa Barat, yuk bentuk. Di Jawa Tengah, bentuk base camp Anda. Di Jawa Timur, yuk bentuk. Di luar Jawa dan Bali, bentuk base camp. Ya, mungkin beberapa orang. Ya, pertama memang harus di list base camp-nya. Kalau belum ada sama sekali, bikin. Kemudian di list. Kemudian jangan lupa buat PIC-nya. Ketiga, harus ada waktu-waktu yang konsisten. Ya, waktu-waktu yang konsisten sehingga orang kelihatan bahwa kehidupan dan keramaian gaungnya itu ada di base camp. Oke. Dan perlu tambahan lagi, gaung bisa diciptakan dengan aktivitas. Tapi selain aktivitas, bisa diciptakan dengan namanya testimoni. Jadi the power of testimony. Bapak Ibu, kalau misalnya contoh, saya adalah penjual kecap, saya bilang kecap saya nomor 1. Ya, Anda mungkin percaya, mungkin tidak. Tapi kalau misalnya contoh ada 50 orang yang bilang, cobain deh kecapnya buatan Pak Riki, dia nomor 1. Ya, emang lu kenal sama Pak Riki? Enggak, tapi gue pernah cobain kecapnya. Nah, Anda lebih besar kemungkinan percaya yang pertama apa yang kedua? Kalau Anda bilang bahwa saya lebih percaya yang kedua, Pak, karena dari testimoni, boleh nggak ketik secara cepat 2222 bahwa Anda lebih percaya pada testimoni daripada kata-kata dari si penjual, kata-kata dari si marketer. Anda lebih percaya testimoni, Anda lebih percaya referensi. Itulah kekuatan referensi, kekuatan testimoni. Karena itu kita harus memperbanyak testimoni, contoh-contoh keberhasilan. Jadi untuk menciptakan gaung yang besar, pertama aktivitas diperbanyak di head office dan base camp tempat Anda. Kedua, dibutuhkan testimoni-testimoni yang banyak. Testimoni seperti apa? Ya, pasti testimoni tentang keberhasilan. Keberhasilan tentang apa? Nggak jauh, Bapak Ibu. Tentang bagaimana orang yang menggunakan produk Selner, kemudian Barnon, kemudian dengan Magic Woman, kemudian Naturini, semua itu merasakan hasilnya, efeknya, dan dampaknya. Seperti itu. Jadi, Anda akan menjadikan itu suatu database. Orang-orang yang terdampak melalui Cerner, Naturini, Barnon, dan lain sebagainya. Jadi Anda, kalau nanti ditambahkan ya, produk dari Magic Life. Tapi pada intinya Anda harus melihat mendatabase yang namanya apa testimoni tentang orang yang menggunakan Selner dan produk-produk lainnya. Kemudian kedua, testimoni mengenai yang namanya keberhasilan mereka setelah mereka menjalankan bisnis plan yang ada di Magic Life. Ketiga, bagaimana mereka merasakan ada perkembangan semangat, ada perkembangan maksudnya kepribadian mereka, kemudian mereka jadi lebih berani, mereka itu berkembang sebagai manusia itu lebih meningkat seperti itu. Nah, kumpulkan banyak testimoni dari sisi kesehatan, bisnis dan komunitas. Sehingga nanti testimoni yang dikumpulkan itu sebagai database dan bagaikan gudang senjata. Jadi pada saat orang butuh testimoni ini kita ada. Contoh, kan sudah ada testimoni tentang orang yang luka diabetes sudah ada.
Nah, mungkin butuh orang yang punya penyakit yang lain, misal contoh penyakit jantung, dia tidak perlu pasang ring setelah menggunakan Zellner. Nah, itu bisa jadi database. Kemudian orang yang gagal ginjal, harusnya cangkok tapi nggak perlu. Nah, itu bisa jadi database. Itu dari sisi kesehatan. Kedua, mungkin yang dari sisi finansial. Setelah mereka mengikuti Magic Life, mereka mengalami satu peningkatan finansial. Mereka sekarang per bulan 30 juta. Mereka sekarang per bulan 50 juta. Per hari itu 5 juta. Nah, itu jadi database. Dan itu dikumpulin. Bagi seorang marketing sejati, database itu seperti harta yang sangat berharga. Bahkan saya pernah training salah satu perusahaan otomotif paling besar di Indonesia, sales yang paling nomor satunya pernah sharing sama saya. Database-nya sudah 13 tahun, 15 tahun dicatat. Jadi semua pelanggan itu dicatat. Pentingnya database. Testimoni itu menjadi database, menjadi gudang senjata. Dan PP. Selain perbanyak aktivitas, perbanyak yang tadi kita bahas testimoni, yang terakhir adalah biar bisa tercipta multiplikasi adalah OPP diperbanyak. Saya suka banget. Ini adalah rumusan marketing and sales yang paling saya ambil sebagai prinsip. Disebut adalah angka mainan sales. Thank you Pak Abed. Database dan testimoni, betul Pak. Nah, ini akan menjadi gaung. Ya, angka itu mainan sales. Bapak Ibu, ada yang pernah tahu gak orang ini siapa? Boleh ketik deh, chat. Gampang sih harusnya ya, karena udah ada nih. Di sini udah ada. Ya, mukanya saya nggak kasih lihat. Ronaldo. Nah, boleh lebih lengkap Pak. CR7. Oke, ini kayaknya ada beberapa orang penggemar bola ya. Ya. Oke, Ronaldo. Oke. Jadi begini, biar nggak salah, tangkap Ronaldo dalam dunia sepak bola ada dua yang paling terkenal. Ya. Terima kasih Ronaldo. Jadi Ronaldo itu ada dua. Pertama ada yang namanya Ronaldo Luis Nazario. Itu adalah pemain dari Brazil. Kalau yang ini dari mana kira-kira? Ya, Cristiano Ronaldo, betul Pak. Nah, kalau tadi Ronaldo Nazario, kalau ini adalah Cristiano Ronaldo. Ini dari Portugal. Thank you Pak Gura untuk bantu saya. Jadi ini adalah Cristiano Ronaldo yang orang sebut adalah salah satu pemain terbaik abad ini bahkan ada yang bilang sepanjang masa, gitu ya. Dan mungkin Anda pernah dengar bahwa kehebatan dia bermain sepak bola, sekarang rekor gol dia paling besar mengalahkan Pele. Jadi dari rekor gol sudah terbukti, dia sudah proven, sudah berdasarkan fakta, sudah legendaris. Nggak ada yang bisa bantah rekor dia. Dan dia bilang begini, saya akan nembak 30 kali, saya yakin akan nyetak 5. Dan menurut artikel bola, Ronaldo itu mengerti, yang penting banyak usaha, banyak nembak, gol akan datang secara otomatis. Ini bicara apa Bapak Ibu? Banyak usaha, ya, dan perjuangan Anda tidak akan mengkhianati hasil. Banyak OPP, akan banyak orang kejaring. Ya. Nah, Anda lihat di sini. Bahkan percobaannya di sini bahkan kelihatan ya di situ ya. 1 gol itu dari 5 kali percobaan. Ini menurut data dari WhoScore. Karena saya penggemar sepak bola, jadi saya ngerti data dan faktanya. Bahwa memang yang diucapkan di artikel bola memang betul apa adanya. Dia menciptakan 1 gol dari 5 kali tembakan. 5 shoot, 1 kali gol. 5 shoot, 1 kali gol. Berarti kalau begitu sederhana. Setiap kali Anda melakukan OPP, ya, berapa orang yang datang? Kalau 10 orang, berarti Anda harus lakukan 10 kali untuk mencapai OPP 100 orang.
Nah, mungkin dari 100 orang kita ngomong apa adanya, kita ngomong secara yang logika, yang make sense. Nggak semuanya akan jadi member Anda. Kita anggaplah 30%-nya menjadi member. Ya, berarti usahanya ada, efektivitasnya di angka tengah-tengah lah, 30%. Dari 30 orang tersebut, ya 10 orang mau diduplikasi, mau menghasilkan kembali. Nah, ini adalah permainan angka dan efektivitas. Anda bisa lakukan dua sebenarnya. Hasil itu adalah usaha ditambah efektivitas. Bisa nggak dari 100 orang yang hadir di OPP, mungkin 10 kali percobaan Anda OPP, member yang join jadi 50. Bisa Bapak Ibu ya? Berarti efektivitas Anda yang Anda tambah. Tapi kalau efektivitas Anda udah tinggi, dari 100 orang 50, berarti usahanya yang bisa Anda tambah. Silakan Anda bermain dari dua hal itu, ya, tapi nggak jauh permainan angka dan efektivitas. Jadi sebelum kita lanjut ke hal yang selanjutnya adalah lakukan 3 hal yang di atas untuk menaikkan gaung, yaitu apa? Menambah aktivitas di base camp dan di kantor pusat. Kedua, melakukan banyak-banyak testimoni, jadikan testimoni itu database. Setiap kali OPP, setiap kali Anda sharing bisnis ini, pakai testimoni-testimoni orang lain, ya, jangan pakai testimoni Anda sendiri. Kemudian ketiga, dan yang ketiga adalah Anda melakukan OPP. Karena ini adalah sekali menjaring, Anda bukan menjaring 1 atau 2 orang. Anda langsung bisa menjaring 10, 20. Tergantung Anda. Oke, sebelum saya lanjut, saya ada ngelihat Ibu Sumarti angkat tangan. Pak Endro, kita keep untuk terakhir atau kita bahas sekarang? Enggak, selalu lanjut. Lanjut. Oke, selalu lanjut. Kita bahas terakhir aja ya. Oke, daya ungkit yang terakhir, yang patri, itu perlu namanya full hub. Oke, Bu Sumarti, saya sudah lihat, nanti boleh pas akhir kita akan ada tanya jawab. Full hub. Secara cepat saja, ini bisnis yang perlu dilakukan mungkin nggak full time, tapi harus sepenuh hati. Jadi dari hati yang tulus, dari hati yang penuh. Dan secara jujur, ini ada 5 hati nih. Nah, ini ada 5 hati. Secara jujur, Anda yang di mana? Yang kosong, yang sedikit ada isi, yang setengah isi, atau yang agak kanan, yang keempat, atau yang full hub. Nah, ini Anda jawab sendiri. Ya. Tapi hari ini saya akan membahas bahwa bagaimana sih biar full hub dan apa yang terjadi kalau Anda nggak full hub. Nah, ini apa yang terjadi kalau Anda nggak full hub. Jadi, perkataan dari salah satu filsuf dan ahli strategis yang sangat terkenal, yang strategi-strateginya masih dipakai di zaman sekarang, yaitu namanya Sun Tzu. Mungkin Anda yang pernah baca bukunya, baik itu di Gramedia, di toko Gunung Agung. Sun Tzu, di bukunya yaitu 13 Hukum Perang, dia mengucapkan banyak filosofi perang, tapi dia juga mengucapkan satu hal yang tentang pentingnya kita fokus. Dia bilang begini, he who chase two rabbits catch none. Yang artinya adalah, dia yang mengejar 2 kelinci, dua-duanya akan lari. Mereka yang mengejar 2 kelinci, dua-duanya akan lari. Jadi, kalau Anda tidak full hub di bidang apapun, Anda tidak akan mendapat satupun hasil yang maksimal. Mungkin sedikit-sedikit, tapi sekali lagi, tidak akan hasil maksimal. Karena ini sudah diucapkan 2000 tahun lalu oleh seorang yang sangat luar biasa bernama Sun Tzu. Jadi nomor 1, full hub. Full hub itu sangat penting, yaitu fokus. Kedua, kenapa harus full hub dan fokus? Perlu sesuatu yang namanya identitas. Jadi kalau ditanya, kamu bisnis apa? Seringkali ada yang jawab, kamu maunya apa? Apa yang kamu mau, saya ada. Namanya palu gada. Apa lu mau, gua ada. Ya. Apa lu mau, gua ada. Mungkin Anda kenal lah orang sekitar situ ya. Ya. Tapi sekali lagi,
itu nggak akan maksimal kalau misalnya dibanding dengan Anda tahu bahwa kalau misalnya contoh saya bicara sama misalnya contoh tadi Pak Dudu, kalau saya tahu ini full Magic Life. Kalau saya bicara sama Bu Yulia, wah saya tahu nih semangatnya untuk Magic Life. Ya. Kalau saya bicara sama Pak Willy, wah komunitas Magic Life-nya itu kuat. Apa yang orang ingat tentang Anda? Yaitu tentang siapa Anda dan apa bisnis Anda, apa pekerjaan Anda. Dan saya coba jalani itu sejak 11 tahun yang lalu, kan sejak 2003 saya sudah dikenal sebagai trainer, saya sudah dikenal sebagai motivator. Dan saya belum menciptakan identitas baru, yang ada adalah identitas tambahan yang melengkapi, yaitu konsultan. Saya selalu dikenal sama orang adalah sebagai apa? Trainer, motivator, dan konsultan. Nah, pertanyaannya berlaku juga untuk Bapak Ibu. Anda ingin dikenal nggak sebagai orang yang memiliki identitas yang kuat? Yang nggak mencelek-mencelek, yang fokus full heart. Karena identitas yang kuat akan menarik orang kepada Anda. Jadi orang tuh senang sama orang yang berkarakter kuat, yang bersemangat, yang konsisten. Karena karakter diuji dengan konsistenan, dengan kesetiaan. Seperti itu. Jadi identitas yang kuat, saya suka gambar ini, akan menarik orang-orang kepada Anda, karena mereka tahu Anda setia, Anda konsisten, dan juga akan menarik rezeki-rezeki. Seperti itu. Ya. Nah, pertanyaannya, dari 0 sampai 10, Anda percaya Magic Life dan PS101 di angka 0 apa 10? Kalau angka 10 bagus, kalau angka 7, 8 perbaiki, kalau angka 1, 2 bertobatlah, kembalilah ke jalan yang benar. Ya, itu bahaya ya. Anda harus ikut banyak-banyak training lagi sehingga Anda bangkit kembali semangatnya ya. Nah, kita usahakan ya pada saat kita mulai di angka 8, ikut-ikut training seperti ini. Karena motivasi kadang-kadang ada saatnya perlu di ini. Wah, saya suka Ibu Furaida ya, Ibu Yulia, Ibu wah dia biasa 10-10. Saya nggak suruh ucapkan, tapi kalau Anda mau semangat, saya lagi semangatnya 10-10, silakan deh. Luar biasa, Anda tulis 10. Ya berarti Anda percaya 150%, Anda percaya 200%. Kalau Anda mau menguatkan, kalau Anda pun sebenarnya sekarang angka 7 atau 8, tapi Anda mau bangkitin menuju angka 10 karena Anda percaya apa yang Anda katakan jadi semangat Anda, jadi komitmen Anda. Wah, bagus. Ya, ini terus mengalir nih, 10, silakan terus tambahin. Ya, ini saya kayak wah, Pak Bima, silakan. Ya, ungkapkan komitmen Anda sehingga ini menjadi suatu kenyataan. 10, silakan. Ibu Roni Cohen, Ibu Yulia, oke. Ini benar-benar ya, silakan. Wah, Pak Binarung, thank you. 10, silakan terus menerus 10. Jadi memang kepercayaan Anda ini akan membuat Anda bertindak. Saya selalu ingat bahwa kepercayaan Anda akan menuju kepada tindakan, tindakan akan menuju pada hasil, hasil akan menuju kepada masa depan. Wah, luar biasa. Karena memang, wah, luar biasa. Ibu Aristiani ya, 10. Ibu Charlotte, wah, terus luar biasa, Bu. Bapak Ibu. Nah, pertimbangan utama sekali lagi, waktu orang mau masuk join suatu tempat, itu nggak jauh tentang produk, dan dari sisi marketing atau leader, apakah mereka bisa dapat dipercaya. Ibu Novita, thank you, Bu. 10. Karena gini, keyakinan Anda pada Magic Life dan pada PS101, pada yang namanya sistem yang kita buat, itu akan membawa kepada keyakinan lagi. Jadi ini menular. Sama seperti video yang tadi, itu menular. Gitu loh. Karena orang itu membeli bukan cuma produknya aja, tapi yaitu keyakinan. Thank you Pak Stefanus. Ya. Jadi keyakinan menularkan keyakinan. Keyakinan membawa keyakinan. Bahkan Anda kalau ngelihat ini leadernya, itu gaya mukanya itu mirip sekali dengan Pak Andrew, dengan Pak Yobet, dengan Ibu Yuli, ya, dengan Ibu Furaida, dengan Pak Willy. Mirip juga nih sama yang leader di Taiwan ya, kalau nggak salah ya. Mukanya dari matanya aja kita tahu ini. Dari matanya, lihat mata saya ini. Ya, Anda bisa ngelihat nih. Saya akan bawa Anda kepada kesuksesan. Saya akan membawa Anda kepada kesehatan. Saya akan membawa Anda pada finansial yang kuat gitu. Karena seorang leader, seorang yang mau menjalankan produk itu harus kelihatan dari matanya. I know, ya, bahwa saya bisa percaya dia. Jadi dari mata Anda tuh harus menunjukkan bahwa lihat nih,
Ya, produk saya luar biasa, bisnis saya luar biasa, komunitas kita itu luar biasa juga, powerful gitu. Dan yang terakhir, Anda menjalankan bisnis. Bapak Ibu, Anda pada saat menjalankan Magic Life itu bukan sebagai karyawan. Akan ada waktu-waktunya investasi. Saya menjadi bisnismen sejak tahun 2010. Saya wirausaha, saya harus keluarin budget iklan, saya harus keluarin budget desain, saya harus keluarin budget karyawan, saya ngerti yang namanya investasi. Nah, investasi apa? Bukan selalu tentang uang ya, tapi termasuk juga. Ya. Nah, saya mau bahas tentang kisah nyata. Seorang sales king, rajanya sales, teman saya, akhirnya menjadi raja sales di salah satu bank terkenal. Mungkin walaupun beda industri, tapi bisa menjadi inspirasi buat Bapak Ibu. Dia adalah seorang sales telemarketing, omsetnya 20 M per bulan di tahun 2003. Di masa itu, mencapai omset 20 M per bulan, itu luar biasa. Ya, luar biasa. Dan dia, saking hebatnya sales king ini, sering sekali mencapai sales terbaik di semua cabang nasional, itu satu. Kedua, setiap acara penghargaan itu sering naik, apakah ranking 1 atau ranking 2. Tapi saya masih ingat banget, ada satu penghargaan yang luar biasa di mana setelah dia 3, 4, 5 tahun berturut-turut jadi sales yang paling nomor one or two gitu ya. Yang terjadi apa? Dia dikasih kayak jubah dan dikasih kayak mahkota dalam acara penghargaan. Wah, suatu prestasi yang luar biasa gitu. Ya, bank itu sangat kasih kebanggaan, mahkota, jubah, dan dikasih kayak tongkat kekuasaan gitu. Kemudian saya nanya sama dia, apa sih rahasia dia? Nah, dia investasi waktu, dia investasi tenaga. Apa yang dilakukan? Saya masih ingat namanya Hansen, ini teman saya. Dia telepon satu orang 1000 kali setiap hari. Kuping kiri, kuping kanan, saya yakin panas. Saya achieve target di bank itu, tapi kalau dia achieve-nya super duper, ya, karena 1000 kali. Kemudian dia bilang, kalau di target closing, dia itu bisa, kalau misalnya target closingnya satu cabang itu 30 M, dia bisa ngambil targetnya itu setengah, atau 3/4 dari target tim. Jadi bisa 15 atau 20 M setiap waktu. Kemudian dia datangnya jam 7 setiap hari, selesai jam 5. Jadi dia spend 2 atau 3 jam lebih banyak daripada kita. Dia makan itu cuma 15-20 menit, karena dia pintar. Dia tahu bahwa jam-jam makan siang orang itu lagi santai, bisa diajak ngobrol. Strategi bagus ya. Kemudian karena itu dia makannya yang sederhana, yaitu makan biskuit atau makanan yang sederhana lah, yang gampang dimakan 15-20 menit aja. Nah, ini bicara apa sih Bapak Ibu? Investasi waktu, biaya, dan fokus Anda. Jadi teman saya Hansen ini ngerti banget bahwa dia harus investasi waktu. Jadi kalau Anda ingin tadi bahwa ini bisa menjadi bisnis yang luar biasa, yang angkanya 10 buat Anda, di mana banyak orang makin yakin, Anda juga harus menginvestasikan keyakinan, waktu, dan itu dibuktikan, keyakinan itu dibuktikan dengan waktu Anda. Ya, Anda spend berapa lama di bisnis ini setiap hari? Sejam, 2 jam, 4 jam, dan sekali lagi, tadi kita bahas tabur tuai, 4 jam, berarti Anda hasilnya akan dapat juga sebanyak itu. 5 jam akan dapat hasilnya, nggak jauh juga. 8 jam, sama seperti orang kerja. Wah, di sini bisnisnya kalau Anda 8 jam, saya yakin. Nanti pada saat acara selanjutnya Anda akan naik panggung gitu maksudnya. Karena kalau 8 jam kerja di sini luar biasa di sini. Saya yakin banget, saya udah ngomong sama Pak Andrew dan founder-founder yang lain. Kalau Anda 8 jam di sini, wah, ya namanya nanti kesaksian-kesaksian akan selalu muncul nama Anda. Ya kalau 8 jam. Karena
Teman-teman yang cuma ngomong, wah saya cuma 3-4 jam aja hasilnya luar biasa. Bayangin 8 jam. Apalagi Anda yang spend 10 jam. Karena sekali lagi, perjuangan tidak mengkhianati hasil. Betul. Orang sukses memang layak sukses. Karena mereka invest. Invest waktu, dan ini mungkin boleh saya tambahkan, mereka invest biaya. Kadang-kadang ada saatnya sih, saya sebagai pengusaha di bidang training, saya nge-hire orang yang saya tahu belum tentu akan menghasilkan langsung. Seperti digital marketing, nggak langsung tuh kelihatan hasilnya. Tapi saya yakin bahwa suatu waktu, itu tabuhan biaya saya, itu akan menghasilkan. Dan sekarang sudah menghasilkan. Kalau Anda tulis, contoh, Anda ke Google, Anda boleh percaya nggak percaya tulis, training sales. Saya udah di halaman 1. Ranking berapa? Kadang-kadang masih naik turun. Tapi Anda boleh deh cari training sales, nanti ada tulisan www.pembicara.org, Rikitan. Gitu. Training kepemimpinan, saya udah di halaman 1. Saya nggak bilang langsung ranking 1 ya, tapi di halaman 1 di Google. Ya, itu investasi biaya. Dan setelah berapa lama? Setelah 3 bulan, setelah 6 bulan. Tapi saya percaya itu nggak akan sia-sia. Dan jangan lupa, fokus. Jadi 3 mindset yang perlu kita lakukan adalah fokus, yakin, dan invest. Jadi kita harus fokus, pandangannya adalah benar-benar pandangan ke depan. Ya. Wah, Pak Stefanus 12 jam setiap hari. Wah, ini akan luar biasa. Apalagi kalau ditambah efektivitas ya Pak. Wah, itu 12 jam sehari dengan efektivitas yang bagus. Ya, dengan teknik-teknik yang efektif, dengan teknik-teknik yang jitu. Wah, itu akan powerful banget. Saya yakin tuh. Ya. Jadi mindset yang akan sangat powerful untuk bisa terjadi duplikasi di network marketing adalah fokus, yakin, dan invest. Seperti itu. Oke. Saya sudah selesai. Terima kasih Bapak Ibu. Ada 3 hal yang bisa menjadi daya ungkit Anda. Pertama adalah banyakin aktivitas. Kemudian jangan lupa banyakin testimoni. Ketiga, invest di waktu, fokus, dan keyakinan Anda. Dan saya yakin sih masa depan PS101 akan cerah. Karena saya ngelihat di sini. Yang hadir sampai jam segini masih 117. Ya, beri tepuk tangan dong buat diri Anda sendiri. Luar biasa. Oke. Thank you. Bapak Ibu, saya sudah selesai. Sekarang kalau ada pertanyaan atau mungkin Pak Andrew mau share something, silakan Pak. Oke, mungkin kita terima kasih Pak Rikitan. Berikan angka 777, tepuk tangan luar biasa. Oke, yang bisa emote tepuk tangan juga boleh ya, bikin angka 777. Thank you. Oke, jadi kita sudah mendapatkan emas ya Bapak Ibu semua. Kita sudah mendapatkan emas secara produk, secara bisnis, secara momentum. Ya, kita berada di waktu yang tepat juga nih. Dan juga sekarang kita sedang pendalaman dan pemertajaman bisnis. Ya, kapan lagi bisa terjadi lagi di hidup kita ya. Jadi jangan sia-siakan waktu. Itulah kenapa kita juga sangat serius bekerja sama dengan Pak Rikitan dari Impeo dan Impact Training ya, supaya kita ingin Anda juga bisa sukses. Kita juga ingin Anda mendapatkan hasil yang luar biasa. Ya. Oke, kalau boleh saya rangkum singkat ya Pak Riki, hasil dari training malam ini. Kita sebentar, saya ada catatan. Izin ya Pak. Oke. Ya Pak. Oke, Bapak Ibu semua, jadi kita rangkum apa yang tadi Pak Riki sudah katakan, ya, bagaimana kita bisa mengaplikasikan dalam hidup dan bisnis kita ya. Nomor 1, ya kita perbanyak aktivitas, tadi sudah ya, bagaimana kita bisa mendapatkan 100 orang ya. 1, kita harus duplikasi fokus pembisnis. Ya, tadi saya mungkin sempat bilang ya, kita ini mengundang pembisnis. Kalau orang sakit, ya, bukan fokus kita, tapi kita harus bantu dan kita datengin ya, datang berkunjung, silakan ya, nggak itu harus kalau Anda ingin memiliki hati yang besar itu boleh dan sangat harus. Dan yang saya tahu juga Pak Riki ya, banyak orang bergabung di Magic Life itu karena mereka ingin keluarganya sehat, mereka ingin sekeliling mereka itu juga
bisa mendapatkan solusi yang lebih baik gitu. Mereka juga banyak yang prihatin ya, tetangganya terkena ini, mereka nggak berdaya. Banyak sekali join di Magic Life ingin gitu, dan itu terjadi ya, mereka sharing ke tetangganya, keluarganya, baik yang sembuh gitu, dan itu luar biasa sekali. Terbantu juga dengan produk kita, tentu juga diizinkan Tuhan yang Maha Kuasa ya. Jadi kita akan duplikasi pembisnis ya. Jadi pembisnis itu kita akan meningkatkan kualitas kita semua Bapak Ibu. Tadi kita sudah setuju ya, kita akan meningkatkan kualitas siapa? Kualitas kita dan kualitas acara-acara kita ya. Tadi Pak Riki sudah bilang kalau kita membuat OPP pastikan member yakin bisnis ini mudah diduplikasi. Ya, ini bisa di zoom out ya. Oke, bisa diduplikasi ya. Jadi kita harus bikin yang sederhana ya. Kamu di sini cukup join mobile ya, saya nggak ada mobile, ya udah manajer ya, dan kita duplikasi, kita bantu kamu cari 2, dan kita harus perbanyak testimoni ya Bapak Ibu. Ini saya nggak bisa bilang seberapa pentingnya Anda memiliki testimoni pribadi dan testimoni di sekeliling Anda. Kenapa? Ketika Anda mengundang orang, tadi Pak Riki sudah bilang ya dalam ilustrasi kecapnya ya, kita bisa ngomong oligopeptida itu terbaik, bisa gini, bisa gini. Setelah itu, biarkan orang lain yang memang di tim Anda, di acara Anda itu, yang kasih tahu juga ya, ya betul ya, orang tua saya terbantu dengan produk Magic Life ya. 2 orang ngomong itu jauh lebih kuat daripada kalau saya boleh ngomong orang-orang ahli lah, atau ya sales yang ngomong, itu jauh lebih kuat ya. Kemudian di sebelahnya, setelah testimoni kesehatan selesai, ingat testimoni bisnis harus ada. Jadi Anda juga harus sharing ya, saya di sini sudah pernah mendapatkan contoh ya 3,2 juta dalam sehari. Wow, luar biasa ya. Penghasilan saya 25 juta bulan ini. Wow, itu aja sudah melebihi ya gaji GM dan direktur di luar sana ya. Bisnis saya ya, saya awalnya mulai sharing-sharing, sekarang sudah ada di kota-kota ini. Wow, luar biasa ya. Jadi testimoni-testimoni seperti itu harus ada di setiap acara dan harus direkam dan jadiin status Anda. Karena ini menyangkut ke poin kita berikutnya. Ingat tadi, buatlah gaung yang besar. Kita mau bikin ramai. Ya, terkadang juga begini, Bapak Ibu. Kalau Anda lagi ada acara, lagi sepi, jangan difoto dulu. Ya, masih kosong. Kalau sudah ramai orang, dan puncak posisi ramai kita itu kan ketika kita mau, siapa mau terapi mata, bener nggak ya kalau kita acara OPP, ayo kita terapi mata, langsung rame tuh ya, pada angkat tangan, pada keluarin kamera, rekam, bener nggak nih ya, atau hoax ya kan, keluarin kamera, pas rame baru Anda rekam ya. Nah ini nih acara Magic Live nih rame ya kan, saya Andrew, saya sedang berada di acara Magic Live ya, Anda bisa juga melakukan hal yang sama. Itu yang Anda share ya ketika pas rame, bukan ketika pas lagi mungkin pas orang testimoni juga ya, misal testimoni agak panjang nih, tapi begitu ada ya, saya di sini mendapatkan 45 juta dalam sebulan. Nah, itu yang Anda cut gitu ya. Anda yang share-nya begitu ya. Jadi kalau panjang kan orang nungguin, ini mau ngomong apa sih gitu kan ya. Tapi nggak apa-apa. Kalau konten YouTube boleh ya. Konten YouTube kan mungkin orang mau dengerin. Ya udahlah, saya denger deh 10 menit misalnya orang mau ngapain, itu mungkin boleh. Tapi kalau status ya, Anda pilih yang bagian bagus-bagusnya ya. Anda ingin membuat keramaian di tempat Anda berada. Ya, dari tadi Pak Riki bilang kita mau ramein kantor. Wah, kalau kita sekarang sudah PPKM, sudah dikendorin, Pak Riki, lihat nih kantor kita itu sebetulnya sebelum PPKM itu nggak bisa dibendung. OPP itu bukan di atas, tapi di bawah, itu 1 lantai penuh. Itu saya pernah lihat. Ya. Oke, tapi nggak apa-apa, kan ini duplikasi ke kota-kota lain. Ya. Jadi nggak apa-apa, Anda punya 1 orang, jadiin 2, 2 jadiin 4. Ya. Yang penting ramai, ada aktivitas. Ya. Nah, di setiap daerah masing-masing juga harus ada panitia lokal. Ya, panitia apa? Panitia lokal ya Bapak Ibu. Jadi nanti siapa nih PIC-nya, siapa panitianya ya. Mereka yang akan mengatur supaya semuanya baik-baik saja. Ya, supaya kita tahu nih PIC siapa ya kalau kita mau acara di sana ya, dan lain-lain. Ya, ingat testimoni kesehatan, testimoni bisnis, dan testimoni komunitas. Sekali lagi testimoni apa? Komunitas ya. Kesehatan boleh ya 1 aja ya. Testimoni bisnis boleh lebih banyak 2. Testimoni komunitas kenapa harus ada? Karena ya dalam hidup biasanya ya banyak komunitas yang mungkin keluarganya, mungkin temannya, kita nggak tahu ya, setiap orang beda-beda. Ya wah ngomongnya negatif, ya wah hidup ini susah ya, waduh ya gimana nih cara sehat, cara sukses ya, mereka
mungkin energinya negatif. Nah, kita di sini di Magic Life ya, kita selalu energinya bagus ya, energinya positif, positive thinking. Kita juga selalu fit ya kan, kita juga selalu bersyukur dengan kesehatan kita, dan kita selalu siap membagikan tentang produk kita gitu. Nah, itu kita testimoni yang siap berbagi gitu. Di luar sana masih bingung gimana cari penghasilan, aduh rugi lagi bisnis ini, aduh yang bisnis itu barusan tutup. Ya, di sini malah kita jalan terus ya, kita malah stabil dan bertambah terus. Jadi kita juga harus ada testimoni komunitas supaya Anda bisa begini ya. Testimoni komunitas bagaimana Anda di Magic Life ya. Wah, terima kasih kesehatannya bagus, income-nya juga bagus, dan saya berterima kasih kepada upline saya yang mengundang. Nah, ya edifikasi upline Anda ya. Terima kasih ya, misalnya Bu Yulia, terima kasih saya sudah diundang ke acara ini ya, saya bahagia sekali di sini, orangnya baik-baik semua, saya disemangatin ya. Waduh, makanannya juga enak-enak. Nah, misalnya begitu ya. Maksudnya orang jadi, wih, komunitas ini seru juga gitu kan ya. Jadi harus ada di setiap kota ya. Dan kemudian banyak aktivitas sama dengan banyak hasil ya. Jadi tadi kita sudah lihat ya, Ronaldo mau gol yang banyak harus nendang yang banyak, betul ya. Saya mau banyak tim member ya, Anda harus bikin banyak acara ya, nggak ada rahasia lain ya. Kalau saya bikin acara sekali sebulan, ya gimana ya, tentu itu juga mengikuti ya. Jadi Anda juga ingin membuat, makanya tadi saya bikin grafiknya singkat, ingat nggak saya bilang seminggu buat 2 kali di Basecamp Anda ya, seminggu buat 2 kali. Kenapa? Supaya duplikasi cepat. Orang baru join langsung tanya, lu mau balik modal nggak dalam waktu seminggu? Gimana caranya bro? Gimana caranya? Ya, oke yuk ajak ya kita ngobrol-ngobrol 2 orang yang insting bisnisnya tajam. 2 orang aja, oke 2 orang. Nah dia ajak 2, hampir balik modal. Ajak lagi ya, dan cepat cairin bonusnya. Oke, jadi itu sudah kita jawab ya, Bapak Ibu. Kita harus banyak action, banyak aktivitas, banyak hasil. Dan poin ketiga, lakukan sepenuh hati. Dan ya, oke, Anda harus lakukan sepenuh hati. Tadi kita senang sekali orang yang ngetik 10, ya, itulah perbedaannya dengan orang yang tidak sepenuh hati. Ya jujur aja ya, maksudnya kalau Anda masih palu gada, ya contohnya, wah kamu nyari Zelner, aku ada. Kamu cari peptida yang dengan pemanis, aku juga ada. Kamu mau cari robot trading yang ini, aku ada. Kamu cari yang ini, aku juga ada. Aku mau cari vitamin, aku juga ada. Nah itu nilai palu gada ya. Itu gini, bisa dapat receh dari situs-situs itu, tapi nggak akan bisa sukses di satupun itu. Sorry ya, itu faktanya ya. Anda nggak bisa main basket, main bola ya, si Ronaldo nih nggak bisa tuh main basket, main bola dan renang dia jago semuanya, nggak bisa. Bener nggak Pak Riki? Ya pasti Ronaldo harus pilih. Saya nggak bisa nih renang, lari, ya naik sepeda jago semuanya, nggak mungkin. Titik ya. Orang yang ngambil bisnis banyak, bukannya doa ya, nggak mungkin sukses di semuanya. Bukannya doa, sorry ya. Tapi nggak mungkin gitu, nggak masuk akal gitu. Kamu harus, tadi udah bilang fokus dari tadi gitu, nggak mungkin. Ya, jadi memang kita ngomong ini demi kebaikan. Boleh saya tambahkan Pak, Ronaldo, mungkin boleh saya tambahkan Pak Ya. Andrew, Ronaldo adalah orang yang kalau misalnya di lapangan pertandingan pada saat latihan, dia yang pertama, kalau latihan di training ground itu dia yang pertama hadir, dan dia yang pulang paling terakhir. Jadi dari sisi waktu dia selalu datangnya sekitar jam 5, jam 6 pagi, dan pulangnya selalu paling terakhir. Jadi memang fokus dan investasi waktunya luar biasa. Oke. Nah itu etika, ya etika, ya. Contoh Zoom, hadir, rapi, ya kan? Misalnya Zoom pas Zoom bisnis gitu ya. Pas kita ada acara ya, rapi, datang awal, persiapan, maksudnya gitu ya. Maksudnya gini lah, itu etika dalam berbisnis ya, supaya kita bukan etika apa namanya, kinerja ya, keseriusan, mungkin begitu ya. Datang lebih awal, latihan sampai larut malam, misalnya si Ronaldonya. Atau kita nih, prospek, saya tahu di tim kita Pak Riki, ini banyak orang-orang luar biasa. Prospek sampai malam. Ya, banyak Pak di tim kita. Dari situ saya tahu, memang hasil dia luar biasa. Ya hasil nggak mengingkari. Ya kan? Oke, jadi ini kita mau, jadi saya mau bilang Bapak Ibu ya, bisnis banyak, ya kan? Banyak. Cuman hati-hati, jebakannya juga banyak ya. Produknya, ya inilah ya, produk bisnis itu kan faktornya banyak, 4 pilar dan lain-lain. Jadi pastikan kalau Anda full mau gini, Anda kalau ingin sukses di Magic Life,
lakukan sepenuh hati, aktivitas banyak dan semua yang dilakukan pasti ada hasil. Intinya sih begitu. Ya kita sharing apa yang sudah terjadi. Nggak mungkin kita mau ngejurumusin atau ada apa. Ya kita pasti ngomong yang baik-baik, apalagi Coach Ricky dengan integritas sudah menjadi coach selama 20 tahun ya, 20 tahun. Jadi dia tahu ini memang yang sudah dilihat berkali-kali ya. Dan tingkat keyakinan sekali lagi. Kenapa tadi ditanya tingkat keyakinan? Bapak Ibu semua, yang menggerakkan bisnisnya di Taiwan cuma satu trainingnya ya. Di Taiwan itu nggak ada training produk, nol. Dengar saya ya. Jadi kalau zaman sekarang masih tanya produk, boleh. Tapi itu nggak ada hubungan sama kesuksesan. Nol. Ya. Kalau Anda tanya produk untuk menjawab kesehatan, boleh. Ya. Gimana cara minumnya? Masih oke. Tapi produk itu nggak ada hubungan sama sukses. Ya, maksudnya pengetahuan. Kenapa? Di Taiwan itu, mereka cuma melatih satu. Keyakinan setinggi-tingginya tidak tergoyahkan melebihi baja. Mereka yakin banget. Makanya mereka menerobos semua halangan ya. Ada berbagai badai, mau dari eksternal, mau dari internal. Tingkat keyakinannya Dewi Kekayaan itu saking tingginya, itulah kenapa dia baru mulai. Orang bilang, ini bisnis bagus loh, kamu bisa 10-20 juta per hari. Dewi Kekayaan bilang, enggak, ini bisa 400 juta per hari. Diketawain dia, hahaha 400 juta per hari kamu bermimpi. Ya udah dibuktiin kan, 2 miliar dalam sehari. Jadi keyakinan Anda di bisnis ini apa gitu. Ya kembali lagi ke NDT ya. Kalau Anda anggap ini bisnis 2 miliar, terjadilah sesuai dengan imanmu. Ya, jadi kalau Anda, wah saya di Magic Life hasilnya gini-gini, sorry ya. Kita yang serius dan tingkat keyakinan tinggi, hasilnya beda. Jadi gitu ya. Oke, dan terakhir kita juga harus menabur untuk bisnis. Ingat ya, ini bisnis. Ya, kita di sini serius. Kenapa kita sampai malam? Karena kita serius. Jadi pastikan Anda harus investasi waktu ya, ada acara, harus mempersiapkan materi ya, membuat presentasi. Oke, apakah ada biaya? Ya, ikut training, ya, bayar acara, ya, tapi semua itu bagian dari bisnis ya. Tanya semua pembisnis yang sukses, apakah ada harga yang mereka bayar? Jawabannya ya, mereka bayar ya. Mungkin pertamanya gagal, mungkin pertamanya belajar, tapi memang harus menuju ke sana. Jadi jangan khawatir, semua yang Anda tabur dengan keringat akan ya nantinya Anda bersorak-sorai ya. Kalau Anda menabur dengan air mata hari ini, nantinya Anda bersorak-sorai ya. Semua yang sukses mengalami, tenang saja. Kita semua sama-sama ya, kita semua sekeluarga ya. Taiwan bedanya sudah duluan, sekarang giliran kita. Ya, dan terakhir fokus, Anda harus menabur fokus ya, sekali lagi kembali ke fokus bisnis Anda, bangun pagi, gimana cara bikin acara, gimana cara ya saya mengembangkan bisnis ini gitu kan ya, gimana cara kita ya koordinasilah dengan upline, downline dan ini ya. Karena tidak ada mendadak sukses ya, semua ada proses ya. Jadi begitu. Oke, betul ya Pak Riki yang sudah saya rangkum nih. Lengkap, Pak. Lengkap ya. Oke. Jadi saya arahin ke praktek lapangan Pak, karena kan kita pelakunya ya, Bapak sebagai coach mengarahkan kita supaya kita lebih profesional, lebih baik lagi, ya, dan kita akan berjuang. Oke, sampai di sini dulu training kita Bapak Ibu semua. Kita akan